Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi pentingnya pembangunan keluarga dan pembentukan SDM unggul. Kerjasama Kemenko PMK kada hanya dihadiri instansi terkait di Kalimantan Selatan, namun diikuti pula Kaper BKKBN se-Kalimantan secara virtual di Aula Kantor BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan, Baisukan, Selasa 5 Oktober 2021. BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi pentingnya pembangunan keluarga dan pembentukan sumber daya manusia unggul kerjasama Kemenko PMK kada hanya dihadiri instansi terkait di Kalimantan Selatan, namun diikuti pula Kaper BKKBN se-Kalimantan Selatan secara virtual di Aula Kantor BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan, Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin Timur, Baisukan, Selasa 5 Oktober 2021. Dalam kegiatan ini, tim ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Tin Herawati SPMSI, bertindak sebagai moderator, sedangkan narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Insinyur Ramlan MA, Ketua TPPKK Banjarmasin Dr. Siti Wasilah MSI Med, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Selatan Husnul Hatimah SHMH, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Teni Cisoritan, Akademisi Perguruan Tinggi Prodi Kesmas Program Magister Unlam Dr. Metria Sahadatina Nor Dr. MKes. Menggunakan masker, juga menjaga jarak, cuci tangan dengan air sabun mengalir. Tenaga ahli Kemenko PMK Dr. Tin Herawati SPMSI Wetakuni Prima TV mendahkan isu keluarga sangat santer digelorakan oleh Presiden RI Joko Widodo karena sumber daya manusia unggul berasal dari keluarga, sehingga ingin mensosialisasikan pembangunan keluarga dan sumber daya manusia unggul di Kalimantan Selatan, sekaligus melakukan kajian mengenai perencanaan keluarga untuk melanjutkan sumber daya manusia unggul dan mencegah stunting. Tin Herawati menegaskan, tujuan utama dari rakor ini adalah keinginan Kemenko PMK untuk mendapatkan masukan dari pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota di Indonesia. Ya, tadi sebenarnya yang pertama bahwa di daerah itu sudah ada inovasi-inovasi begitu ya, program-program pembangunan keluarga. Tapi di satu sisi di daerah juga meskipun tadi stunting mungkin beberapa data itu ada turun, tetapi juga penurunannya mungkin ada yang bagus ya, ada yang sudah signifikan, ada juga yang mungkin malah naik begitu ya. Nah ini tadi kalau saya simpulkan dari beberapa pembicara, memang di dalam program pembangunan keluarga ini masih banyak kendala ya, beberapa kendala misalnya bagaimana tadi seperti Ibu Ali sampaikan, perlu adanya lintas sektoral di dalam melakukan pembangunan keluarga, kemudian juga bagaimana memanfaatkan data-data sebagai basis intervensi untuk pembangunan keluarga, seperti itu Pak. Dan mungkin juga tadi ada beberapa mungkin bagaimana SDM di lapangan sebagai pelaksana pembangunan keluarga. Nah tetapi yang kami apresiasi begitu di Kalimantan Selatan ini juga sudah melibatkan generasi-generasi ya Pak Kaper ya. Kebetulan ini saya juga didampingi oleh Pak Kaper Kalimantan Selatan. Bagaimana melibatkan generasi-generasi milenial di dalam pembangunan keluarga, bagaimana melibatkan generasi milenial juga di dalam mencegah stunting. Jadi tugas bukan saja tugas para generasi yang sudah senior saja mungkin ya Pak ya, tetapi udah saatnya lah generasi milenial kita itu dilibatkan dalam program-program pembangunan keluarga dalam pencegahan stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Insinyur Ramlan MA menyatakan angka stunting di Kalimantan Selatan masuk dalam 10 besar se-Indonesia sehingga harus bisa diturunkan sesuai dengan target di tahun 2025 adalah sebesar 14%. Untuk mencapai target tersebut maka harus melibatkan sabaratan pihak. Bahwasanya generasi milenial diikutkan juga. Nah, utamanya adalah generasi genre. Nah, pada pemilihan duta genre beberapa waktu lalu yang dilaksanakan, nah, saya bilang kalian ini sebagai duta genre juga duta stunting. Nah, agar menyampaikan pesan-pesan sosialisasi tentang bagaimana percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana di Provinsi Kalimantan Selatan data stunting kan itu luar biasa, termasuk 10 besar tertinggi di Indonesia.
Nah, yakni besarnya 31,75%. Nah, nanti akan diturunkan sebesar 14% pada tahun 2024. Penurunannya ini luar biasa, 3,5%. Nah, per tahun. Jadi kita optimis saja. Nah, yakin kita bisa untuk mencapainya pada tahun 2024 bisa stunting turun 14%. Kepala Dinas P3A Kalimantan Selatan Husnul Hatimah memandahkan untuk mencapai sumber daya manusia unggul maka harus diperhatikan adalah makanan yang bergizi diberikan mulai dari balita hingga dewasa, termasuk layanan di kesehatan yang harus dipersiapkan dengan baik untuk anak. Sehingga perlu adanya persiapan perkawinan untuk mendapatkan sumber daya manusia unggul wan kada stunting. Stunting ini adalah mempersiapkan anak-anak, terutama mereka sebelum terjadinya perkawinan anak ya. Nah, yang mana ini juga ada keterlibatan berbagai program kegiatan yang ada di dinas juga dengan capaian tujuan yang ada di BKKBN adalah sama-sama untuk menurunkan adanya stunting, dan juga di dinas adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu adalah memberikan perlindungan kepada mereka menjadi korban kekerasan ya, korban kekerasan dan macam-macam lainnya. Ini adalah agar mereka nantinya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan juga selain itu di dalam KLA itu juga ada kan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, terutama adalah bagaimana layanan yang ada di puskesmas itu, dan juga terhadap sarana-sarana yang sudah disiapkan oleh layanan kesehatan masyarakat. Sementara itu, Ketua TPPKK Banjarmasin Dr. Siti Wasila MSI Med memandahkan kader PKK sangatlah diperlukan dalam pembangunan keluarga wan sumber daya manusia untuk meminta warga agar turut mencegah stunting. Pencegahan stunting ini kan di aspek persiapan perkawinan, kemudian soal ibu hamil, pengasuhan keluarga, itu semuanya ada di dalam PKK, sehingga saya berharap bahwa apa yang dilaksanakan oleh BKKBN ini kemudian bisa disebarluaskan sampai kepada kader PKK. Upaya apa Pak yang sudah dilakukan? Oh ya, kalau di PKK itu kita punya program-program unggulan. Jadi kalau di bidang satu tadi saya sudah jelaskan ada tentang pengasuhan anak. Karena ini penting, kita mencegah perkawinan usia anak, kuncinya adalah pengasuhan keluarga. Kemudian di bidang 2 ada usaha peningkatan pendapatan keluarga, itu ada sejumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh PKK untuk dengan dukungan pemerintah tentu saja ya. Jadi pelatihan wirausaha, kemudian meningkatkan potensi yang ada di setiap kelompok kader ya. Dan yang ketiga soal pemanfaatan halaman pekarangan. Karena kalau kita bicara gizi, bisa jadi ada keluarga yang tidak mampu, oleh karena itu kelompok-kelompok kader itu Dasawisma ada pelatihan kader pangan. Nah, mereka tuh dikasih bibit. Jadi di setiap pekarangannya itu pakai polybag aja, tanam sayur, kemudian pelihara ikan dalam ember seperti itu. Itu sudah bisa jadi sumber gizi keluarga. Dan terakhir soal PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, itu adalah kegiatan yang kita lakukan dinaungi dengan bidang 4 PKK. Pasti sangat terkait kan dengan pencegahan stunting.